Halo pemirsa Abiyat Apparel Pro, hari ini kita akan sedikit memperdalam mengenai seluk-beluk atau jenis-jenis label yang bisa dipakai dan diaplikasikan ke produk kamu. Sebagaimana kita ketahui, label ini sangat penting ya untuk menunjukkan identitas sebuah produk kepada customer atau kepada calon pembeli kita. Label adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menunjukkan kekuatan sebuah brand. Baik itu berupa produk seperti kaos, jaket, dompet, celana, dan lain sebagainya. Yang jelas, produk apa saja akan sangat bernilai dan akan sangat menjual apabila ditambah dengan label-label yang bisa menunjukkan identitas atau branding kamu. Ingat, sekali lagi, label ini sangatlah penting untuk menunjukkan branding identitas kamu, untuk menunjukkan bahwasanya kamu adalah sebuah brand yang sangat besar atau mungkin minimal sangat serius untuk mengembangkan produk kamu. Makanya orang melihat sebuah brand itu dari labelnya dulu. Ini labelnya ada nggak sih? Apa sih? Jangan-jangan barang tiruan atau ini barang-barang KW dan lain sebagainya. Makanya kalau kamu misalnya udah membuat brand, walaupun brand kamu kecil, apalagi besar, label adalah salah satu hal yang wajib kamu pikirkan. Nah, kira-kira label apa saja yang cocok buat produk kamu? Mari kita telusuri 4 jenis label yang bisa kamu gunakan untuk produk kamu. Apa saja? Check this out. Yang pertama adalah label woven. Ini adalah label yang sangat populer sekali, dipakai di hampir semua produk-produk yang sudah dibilang bagus. Biasanya label ini diletakkan kalau misalnya kaos itu di dalam kerah atau di dalam leher, meja juga seperti itu, terus bisa juga di luar, bisa juga di samping, ada juga yang di belakang dan di dalam. Dari jenisnya juga label woven ini berbagai macam ya. Ada yang permukaannya agak kasar, ada juga yang halus. Ini tergantung dari kita nyari vendornya dan juga dari harganya biasanya berpengaruh. Namun sayang sekali label woven ini bisa dibilang harganya lumayan tinggi kalau dilihat dari kacamata brand baru. Karena biasanya kan brand baru produksinya kan belum banyak. Nah sedangkan label woven ini akan mendapatkan harga yang lebih murah apabila kamu produksinya lumayan banyak. Misalnya biasanya minimal 1000 lusin. Itu perkiraannya sih kalau secara nominal itu sekitar 1 juta sampai berapa lah. Nah ini sangat berat nih kalau dibuat brand baru. Karena kan kalau bikin produk masa langsung 1000 piece dan apalagi brand baru. Kayaknya agak berat juga. Ya, mungkin kalau misalnya baru coba-coba mungkin bikinnya baru 2 lusin, 3 lusin atau mungkin banyak 100 piece. Jadi ya memang ini kurang bersahabat kalau untuk brand baru. Namun memang ada solusinya juga. Ada beberapa tukang label dia sistemnya borongan. Jadi by budget biasanya. Yang saya tahu ada 350.000, 450.000 atau sampai 500.000 itu sedapatnya. Nah itu kita nggak tahu tuh dapatnya berapa. Makanya itu agak tricky juga sebenarnya sih. Jadi harus dipertanyakan lebih lanjut. Kira-kira dengan ukuran segini dapat berapa dan panjang segini dapatnya berapa. Makanya kalau misalnya pakai sistem borongan, tanya dulu kira-kira dapatnya berapa. Sedikit tips dari saya, kalau misalnya kamu menggunakan label woven ini, jahitlah label woven ini di bagian luar saja. Karena kalau misalnya ditaruh di leher, label woven ini biasanya bisa bikin iritasi bagi kulit-kulit yang agak sensitif ya. Biasanya gatal-gatal, apalagi kalau anak-anak. Makanya kalau misalnya menggunakan label ini, taruh di luar aja. Misalnya di bawah, atau di luar, di belakang, di samping, dan lain sebagainya. Karena ini juga bagus, brand kamu lebih terlihat dari luar. Lanjut kepada jenis label yang kedua, yaitu label satin. Label satin ini adalah label yang sebenarnya hampir mirip dengan woven ya. Label satin ini memiliki ciri-ciri yang sangat khas, yaitu labelnya itu terlihat mengkilat. Hampir sama seperti label yang woven, label satin juga memiliki kuantiti yang lumayan banyak, biasanya juga sampai 1000 lusin. Namun juga ada yang sistem borongan, silahkan kamu pilih kira-kira yang mana yang bagus. Tapi memang kalau secara pemakaian biasanya label satin ini lebih cocok ditaruh di dalam baju ya, jangan di luar. Karena kalau di luar, lama-kelamaan label satin ini kalau misalnya sudah berkali-kali dicuci, lama-kelamaan labelnya akan luntur. Jadi sangat tidak cocok kalau misalnya kamu taruh di luar. Lanjut kepada label yang ketiga, yaitu label yang menggunakan sistem transfer paper. Ini menggunakan alat khusus juga. Jadi alat khususnya ini dia mencetak cetakan label, dan itu sistemnya nanti cetakan labelnya itu ditempel di atas permukaan kain dan dipanaskan.
bisa menggunakan setrika, ada juga menggunakan alat khusus seperti mesin press. Cuman mesin pressnya biasanya lebih kecil sehingga lebih pas dan tidak membuang energi. Karena kalau mesin press besar kan, pertama wattnya besar, kedua juga terlalu lebar areanya karena mesin press besar rata-rata kan di atas ukuran A4 ya. Sedangkan label kan cuman kecil. Jadi ya kalau misalnya menggunakan label ini, bisa jadi kita juga membutuhkan kocek yang tambahan lagi untuk membeli mesin pressnya. Ya syukur-syukur di tempat produksinya ada untuk mesin pressnya sehingga bisa dipakai. Namun sama-sama nih kekurangannya, dia juga membutuhkan kuantiti yang lumayan banyak. Nah, jadi ya lumayan juga budgetnya kalau menggunakan label ini. Lanjut kepada jenis label yang terakhir, itu label dengan menggunakan sablon. Label sablon ini adalah cara yang sangat mutakhir sekali buat kamu para brand baru untuk menunjukkan identitas brand kamu dengan label khusus. Karena label sablon ini bisa kamu dapatkan dengan kuantiti yang lebih sedikit. Biasanya adalah sesuai dengan minimal kuantiti yang diberikan oleh sebuah vendor. Misalnya kuantiti antara selusin atau 2 lusin itu kamu sudah bisa menggunakan label sendiri. Ya paling biasanya ada biaya khusus yang harus kamu bayarkan. Namun biayanya lebih rasional daripada kamu harus bikin label langsung sampai 1000 lusin. Selain itu label ini juga memiliki keunggulan, yaitu salah satunya adalah dia tidak akan membuat iritasi pada kulit, dan ini sangat bagus sekali untuk menunjang produk kamu kepada customer. Mungkin itu saja sih beberapa jenis label yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Dari beberapa jenis label ini kita sudah bisa menentukan yang mana label yang paling cocok untuk brand kamu. Namun saran saya, kalau misalnya kamu bisa menyilangkan dari beberapa label ini, maka coba silangkanlah. Misalnya, kamu menggunakan label sablon di dalam leher, kemudian kamu juga menggunakan label woven pada bagian luar, dan menggunakan label satin juga pada bagian dalam kaos. Apabila kamu sudah bisa menyilangkan 3 jenis label ini, menurut saya ini sudah sangat bagus sekali untuk meningkatkan branding produk kamu kepada customer. Nah, untuk reward pada kalian yang sudah menyelesaikan video ini, saya ingin memberikan kalian kesempatan buat para brand-brand baru. Ketika produksi di Abed Apparel Pro, kami akan memberikan kalian gratis untuk label sablon di bagian leher. Namun, kesempatan ini hanya berlaku sampai bulan Maret 2019. Makanya, segera action, bikin brand kamu, dan tunjukkan bahwasanya kamu juga bisa berwirausaha. Terima kasih sudah menyaksikan sekali lagi. Jika video ini bermanfaat untukmu dan orang lain, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Saya Ripani, saya pamit. Salam jahit, salam gusut. Wassalamualaikum.